Tanggul penahan air sudah tidak kuat lagi. Puncak banjir besar akhir bulan belum tiba, tapi baru hujan badai saja sudah merendam seluruh hasil kerja keras kita selama setengah tahun ini. Di mana pompa airnya? Nyalakan semuanya sampai maksimal. Jangan biarkan investasi 10 miliar dolar grup ini terbuang sia-sia. Aliran air terlalu kacau, komputer milik para ahli itu pun tidak bisa menghitung titik tekanannya. Di mana Insinyur Liang? Di mana Insinyur Liang? Cepat bawa saya menemui Insinyur Liang. Insinyur Liang, air sudah melewati garis peringatan. Saya mohon Anda segera turun tangan. Jangan panik, semua dengarkan arahan saya. Arus bawah di lapisan keempat dasar sungai berbalik arah, menyumbatnya secara paksa, hanya akan mematahkan fondasi tiangnya. Ledakan lereng tanah di bangunan ilegal nomor 3, biarkan air sungai masuk untuk melepaskan tekanan. Dengan memanfaatkan kekuatan arus balik air, fondasi jembatan akan terselamatkan. Kenapa kalian semua melamun? Cepat lakukan apa yang dikatakan Insinyur Liang. Luar biasa. Para lulusan luar negeri itu, menghitung di komputer semalaman saja tidak berhasil, tapi Anda bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Ini masalah kecil. Aku sudah terjaga selama 2 malam, aku mau tidur sebentar, meskipun terjadi bencana besar sekalipun, jangan bangunkan aku. Presiden Zhang, siapa sebenarnya Insinyur Liang ini? Hanya sekali lihat dia tahu di mana harus meledakkannya. Kamu tidak tahu, ya? Dia adalah ahli yang diminta langsung oleh mendiang ketua lama selama sebulan di lokasi konstruksi, sampai akhirnya dia bersedia membantu. Tiang-tiang di bawah 3 jembatan besar lintas sungai di negeri ini, semuanya dirancang langsung olehnya. Hebat sekali. Bukan hanya itu, dulu perusahaan asing menawarinya 10 juta dolar, tapi dia bilang, sungai-sungai di Tiongkok harus dibangun dengan teknologi kita sendiri. Dia langsung menolaknya. Selama ada dia, fondasi jembatan tidak akan runtuh. Sedang berbisik apa kalian di jam kerja? Siapa ini? Ini adalah Nona Su dari Su Grup ketua lama baru saja masuk rumah sakit. Sekarang grup sepenuhnya diambil alih oleh Presiden Su. Jembatan dengan investasi 10 miliar dolar ternyata diserahkan kepada sekumpulan orang tidak berguna seperti kalian. Jika investor melihat ini, apa grup ini masih bisa melantai di bursa? Presiden Su, Anda salah paham. Tadi malam ada banjir bandang, kami berjuang mati-matian semalaman untuk... Metode kuno kalian itu berhasil, hanya karena kalian sedang beruntung saja. Tapi bagaimana jika gagal? Kerugian miliaran dolar. Siapa yang akan bertanggung jawab? Mulai besok, lokasi ini akan sepenuhnya dipimpin oleh tim luar negeriku. Kalian berdua pergi ke bagian keuangan untuk ambil gaji terakhir, lalu pergi mengobrollah sepuasnya di jalan. Mulai hari ini, siapapun itu, jika tidak memenuhi standar grup, semuanya harus pergi. Inikah lokasi konstruksi yang menjadi standar provinsi? Puluhan orang di sini hanya bermalas-malasan. Sama sekali tidak ada peraturan dan sistem. Presiden Zhang, malam itu kami mempertaruhkan nyawa demi menutup tanggul yang jebol untuk grup. Begitu dia datang, dia langsung memecat kami. Pejabat baru biasanya memang ingin menunjukkan kekuasaannya. Nona muda menganggap kita orang-orang tidak berguna ini hanya merusak pemandangannya saja. Lalu bagaimana dengan Insinyur Liang? Haruskah kita membangunkannya, agar dia bisa menghindar sejenak? Biarkan saja dia tidur. Seberapapun tidak mengertinya Nona muda tentang industri ini, dia tidak mungkin sampai mengusik andalan utama kita, kan? Grup akan segera melantai di bursa saham. Sebelum puncak banjir besar akhir bulan nanti, pembangunan jembatan harus sudah selesai. Aku tidak akan membiarkan ada potensi masalah apapun yang menghambat pekerjaan di sini. Semalam ada peringatan puncak banjir. Tim luar negeri sudah memberikan rencana pembuangan banjir sejak minggu lalu. Kenapa kalian tidak mengikuti rencana itu? Su Group menghabiskan puluhan juta dolar untuk membeli sistem pencegahan banjir pintar. Apakah di tangan kalian itu hanya menjadi pajangan saja? Efisiensi kalian sangat rendah. Potong semua bonus kinerja. Presiden Su, semalam sensor-sensor di bawah semuanya tertutup oleh lumpur dan pasir. Komputer sama sekali tidak berguna. Semua orang mengikatkan tali rami di pinggang dan berendam di air sepanjang malam. Kami berjuang keras menutup tanggul yang jebol dengan karung pasir. Aku hanya melihat hasil akhirnya. Grup membayar kalian bukan untuk bersantai di sini. Makan di jam kerja. Jika ini menghambat perusahaan masuk bursa saham, apakah kamu sanggup menggantinya? Kamu dipecat. Siapa orang ceroboh yang berani menyentuh cetak biruku? Terutama yang tidur di jam kerja seperti ini, aku pasti akan menindaknya dengan sangat tegas. Cepat kemari, usir orang malas ini keluar. Gadis kecil, apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa Anda, tapi Anda tidak boleh tidur di jam kerja. Coba periksa lagi, dia dari tim kontraktor mana? Dan kenapa dia makan gaji buta? Presiden Su, dia tidak punya posisi resmi di sistem, kolom pendidikannya tertulis lulusan SMP. Tapi setiap bulan dia menarik biaya jasa sebesar 200.000 dolar dari rekening perusahaan. 200.000 dolar? Dengan uang 200.000 dolar itu, aku bahkan bisa mempekerjakan ahli komputer paling hebat dari luar negeri. Beraninya perusahaan memberikan uang cuma-cuma kepada lulusan SMP yang hanya tahu cara tidur. Tadi malam puncak banjir hampir merobohkan dinding penahan air. Jika bukan karena aku yang mengawasi aliran airnya, proyek bernilai puluhan miliar milik kalian ini sudah hancur. Aku begadang 2 malam lalu tidur sebentar, apa itu mengganggumu? Apa Anda sedang bercanda denganku? Insinyur yang aku bayar mahal sedang menjalankan model mekanika fluida 3 dimensi. Lalu Anda bilang padaku Anda hanya mengandalkan mata untuk melihat aliran air di dasar sungai. Grup Su akan segera melantai di bursa saham. Aku tidak akan membiarkan dukun yang tidak punya dasar ilmiah seperti ini ada di sini. Pecat dia sekarang juga. Kenapa tertawa? Bawa barang rongsokanmu dan pergi dari sini. Siapapun yang berani makan gaji buta akan berakhir sama sepertinya. Baik, aku pergi. Dengarkan kata-kataku ini. 30 hari lagi, saat puncak banjir menerjang, jembatan ini pasti akan runtuh. Saat masalah itu terjadi nanti, jangan berlutut memohon padaku untuk kembali.
Hanya omong kosong. Aku tidak percaya. Presiden Su, orang itu dibayar 200.000 dolar sebulan, mungkinkah dia memang punya kemampuan hebat? Ayahku terlalu menjunjung tinggi rasa setia kawan, makanya dia dimanfaatkan oleh orang yang hanya mengandalkan pengalaman lama seperti itu. Grup ini akan segera melantai di bursa. Aku tidak akan membiarkan parasit seperti mereka tetap tinggal. Ayah, bagaimana perasaan ayah hari ini? Syauran, ada masalah yang sangat gawat. Ahli bermagaliang di lokasi konstruksi itu. Jangan sampai kamu mengusiknya. Ahli bermargaliang? Mungkinkah yang dimaksud adalah dia? Ayah, tadi ayah bilang, siapa nama pakar yang tidak boleh diganggu di lokasi konstruksi? Lau Liang. Seluruh nasib pembangunan jembatan ini ada di tangannya. Presiden Su, kita baru saja merekrut pakar dari luar negeri, seorang pakar manajemen air lulusan luar negeri, namanya Liang Daishu. Sepertinya itu adalah dia jika dilihat dari namanya. Ayah, yang ayah maksud adalah pakar Liang Daishu itu kan? Benar, jangan sampai menyinggungnya. Tenang saja, seluruh wewenang sudah kuberikan padanya, sedangkan untuk orang malas bermarga sama, yang digaji tinggi tapi tidak bekerja itu, sudah aku pecat. Grup senilai 10 miliar dolar ini, tidak boleh hancur di tangan lulusan SMP yang bahkan tidak bisa menggunakan komputer. Ayo kita temui pakar lulusan luar negeri itu. Pakar Liang, puncak banjir besar akhir bulan ini adalah batas waktunya. Kudengar saat di luar negeri, kamu membangun jembatan menggunakan model komputer? Grup sangat membutuhkan talenta canggih sepertimu, yang bekerja berdasarkan data, bukannya mereka yang hanya mengandalkan perasaan di tengah lumpur. Tentu saja. Begitu sistem komputer ini dinyalakan, bagian bawah air pun akan terlihat sangat jelas. Aku jamin akan selesai sebelum puncak banjir tiba. Sudah aku bilang, si Liang siapa itu yang suka tidur siang, beraninya dia sesumbar dan berkata bahwa jembatan ini akan runtuh akhir bulan nanti. Mana mungkin komputer tidak bisa mendeteksinya? Apa yang dia tahu? Bahkan fisika SMA saja dia tidak pernah belajar. Presiden Su, semua lampu hijau sudah menyala. Kita sudah bisa menancapkan tiang ke dalam air. Nyalakan mesinnya. Presiden Su, tiangnya tidak bisa masuk lagi. Lumpur di bawah sana terlalu lunak. Tidak mungkin, perangkat lunak luar negeri tidak mungkin salah. Pasti panel mesin kalian yang rusak. Presiden Su, lumpur telah menyumbat semua lubang di bawah sana. Jika terus terendam seperti ini, saat puncak banjir besar tiba di akhir bulan nanti, kerangka besi pada fondasinya semuanya akan berkarat dan hancur. Pakar Liang, bukankah kamu bilang model dari luar negeri itu sangat aman dan tanpa celah? Apa yang sebenarnya terjadi? Presiden Su, lumpur di dasar air di negeri ini terlalu banyak, sehingga mengganggu sinyal komputer. Tapi Anda tenang saja, masalah ini akan selesai hari ini juga. Selama datanya tidak bermasalah, itu sudah cukup. Segeralah selesaikan. Target penyambungan jembatan di akhir bulan tidak boleh meleset. Ayah, Syauran, tekanan darahku baru saja turun ke 160, tapi kenapa perasaanku sangat tidak tenang? Tidak ada masalah di jembatan, kan? apa yang mungkin terjadi? Lokasi proyek sudah sepenuhnya menggunakan sistem kontrol komputer terbaru. Dengan adanya pakar Liang yang memimpin, sebelum banjir akhir bulan tiba, jembatan pasti sudah tersambung. Baguslah kalau begitu, dokter bilang, pembuluh darahku sangat rapuh. Aku tidak boleh menerima tekanan atau kejutan. Selama ada Lau Liang, hatiku jadi tenang. Ayah, istirahatlah dengan baik. Setelah jembatan selesai dibangun, nilai pasar Su Group setidaknya akan naik 2 kali lipat. Gawat, bagaimana cara memasang tiang pancangnya? Kali ini tamatlah kita. Saat air besar datang di akhir bulan, tanpa Insinyur Liang, fondasi jembatan pasti akan membusuk di dalam air. Benar sekali, saat Insinyur Liang masih ada di sini, setiap hari dia membawa buku hitam itu untuk menghitung arus air, di mana ada lubang di dasar sungai, semuanya tercatat di dalam buku itu. Setelah dia pergi, siapapun yang datang, tidak akan bisa menyelesaikannya. Dengar-dengar Insinyur Liang belum pergi jauh, dia sedang minum sendirian di kedai mie di kota. Buku hitam itu, asalkan aku mendapatkannya, lalu memasukkan datanya ke dalam komputer, maka akulah yang akan mendapat pujian saat banjir akhir bulan nanti. Bos, apakah ada bus antar kota menuju ibu kota provinsi di sekitar sini? Ada kok. Keluar lalu belok kiri 2 km lagi ada terminal bus. Busnya ada setiap 30 menit sekali. Baiklah, saya pinjam keran air di dapur Anda sebentar untuk cuci muka dengan air dingin. Di mana letaknya? Ketemu? Ternyata titik arus bawah di dasar sungai tersembunyi di beberapa titik ini. Si orang kampungan itu ternyata punya kemampuan juga. Pakar Liang, apakah rencana untuk menyumbat airnya sudah selesai dihitung? Presiden Su,
Saya sudah memasukkan algoritma inti dari sistem impor itu. Asalkan kita memasang secara miring ke bawah 3 pipa pengalir air dalam, maka lubang pondasi ini akan stabil. Bagus sekali. Aku sudah tahu, di dunia ini tidak ada teknologi canggih yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang ada hanyalah cara kuno yang ketinggalan zaman. Pakar Liang, nadi dari proyek senilai 10 miliar dolar Su Group ini selanjutnya akan bergantung sepenuhnya pada model data Anda. Tenang saja Presiden Su. Dengan adanya data saya, semuanya akan aman terkendali. Pakar Liang, sistem buatanmu ini benar-benar membuat grup sangat terkesan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sudah berhasil memulihkan kerugian operasional senilai puluhan juta dolar. Sains, tetaplah sains. Selama perangkat lunaknya menghitung dengan akurat, sebesar apapun masalah di bawah air pasti bisa teratasi. Pakar Liang, posisi pipa yang diletakkan sekarang, mengapa bisa persis sama dengan yang digambar oleh Insinyur Liang di cetak biru sebelumnya? Siapa itu Insinyur Liang? Orang pengangguran yang bahkan tidak mengerti cetak biru itu, mana mungkin bisa dibandingkan dengan model komputer milik Pakar Liang. Perangkat lunak luar negeri, hasil perhitungannya memang seperti ini. Kamu itu hanya operator mesin, tahu apa soal algoritma inti? Hei, Liang Dazu, Presiden Su sudah memberi perintah. Kamu tidak boleh masuk ke lokasi konstruksi lagi. Buku catatanku tertinggal di dalam, aku akan pergi setelah mengambilnya. Untuk apa kamu datang ke sini? Apa kamu merasa uang yang diberikan sebelumnya masih kurang? Masih ingin kembali ke Su Group untuk memeras uang ganti rugi? Pakar Liang, apakah mie di kedai kota itu enak? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Presiden Su, orang gila ini mau mencuri data komputerku. Jangan membuat kekacauan. Pakar Liang adalah talenta tingkat tinggi yang disewa dari luar negeri dengan gaji besar. Dia baru saja menyingkirkan bahaya menggunakan sistem impor. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu meragukan datanya? Sistem impor hanya untuk pamer dengan mencuri sketsa yang aku gambar. Lapisan ketiga di dasar sungai itu semuanya pasir hisap. Buku itu belum selesai aku gambar. Sisa lokasi titik pelepas tekanan itu, biarpun dia menghancurkan komputernya, dia tidak akan pernah bisa menghitungnya. Benar-benar omong kosong. Satpam, usir orang pengangguran ini dari sini. Jangan sampai mengganggu jadwal konstruksi. Teruslah bertahan semua kalian. Kita lihat saja apa kalian bisa bertahan melewati bulan ini. Kabar gembira, pihak Su Group baru saja mempermalukan diri mereka sendiri. Nona lulusan luar negeri mereka itu telah memecat Liang Dazu. Dipecat? Seluruh kondisi hidrogeologi di dasar sungai ini, hanya Liang Dazu satu-satunya orang di provinsi ini yang memahaminya. Dia sudah gila. Bukan hanya dipecat, tapi Liang Dazu juga diusir. Seperti seorang pencuri, Presiden Zhou, ini adalah kesempatan emas bagi kita. Proyek tahap 2 kita dihilir, sangat membutuhkan sosok andalan seperti dia. Siapkan mobil. Bahkan jika harus menguras seluruh harta, hari ini aku harus membawanya kembali ke grup Zhou. Kebetulan kamu ada di sini, jadi aku tidak perlu repot mencari bagian hukum. Begitu kamu pergi, air tanah di reaktor utama nomor 3 langsung bermasalah. Apa menurutmu ini hanya kebetulan? Data palsu yang dihitung oleh si bodoh ini bahkan tidak bisa menutup celah rembesan air di bawah. Apa perlu aku yang merusaknya? Jangan banyak alasan. Data di komputer Pakar Liang sudah sangat jelas. Pasti ada seseorang yang sengaja merusak kondisi geologinya. Kamu iri karena grup lebih mengandalkan sains lalu sengaja menjebak kami. Benar sekali. Sistem deteksi komputer saya menunjukkan bahwa geologi bawah air telah sengaja dirusak. Jika sistem rongsokan itu memang sehebat itu, kamu tidak akan merasa bersalah sampai-sampai salah memasang kancing baju dalammu. Satpam, tahan dia dan segera hubungi polisi. Bagian hukum grup akan membuatmu jatuh miskin karena ganti rugi. Karena kamu tidak mengerti nasihat baik, maka jangan salahkan aku jika aku menggunakan cara bisnis untuk menanganinya. Beritahu semua mitra di industri ini, Liang Dazu telah mengabaikan peraturan dan dengan sengaja merusak proyek grup. Mulai hari ini, siapapun yang berani mempekerjakannya, berarti melawan modal 10 miliar dolar milik Su Group, aku akan membuatnya di seluruh lingkaran infrastruktur, tidak akan bisa mendapatkan sesuap nasi pun. Memboikotku. Melakukan hal seperti ini, apakah Tuan Besar Su tahu? Cara lama ayahku yang mementingkan hubungan sosial tidak berlaku bagiku. Tim hukum akan segera datang, tahan dia. Tunggu sebentar. Siapa kamu? Ini area penting Su Group. Orang luar yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Insinyur Liang, kamu sudah menderita. Kamu siapa? Orang ini, aku grup Zhou akan membawanya. Grup Zhou Luqiao? Maksudmu tim dari hilir itu yang hanya bisa menang tender karena harga murah? Tim konstruksi? Nona besar Su baru saja kembali ke negara ini. Mungkin Anda belum tahu soal membangun jembatan lintas sungai. Grup Zhou adalah standar industri yang sebenarnya. Hanya saja aku tidak menyangka Su Group ternyata sangat buta dan tidak kompeten sampai berani membuang aset yang paling berharga. Dia sedang terlibat kasus hukum karena merusak proyek grup. Jika kamu berani mempekerjakannya, aku akan mengerahkan tim pengacara Su Group untuk menuntut grup Zhou kalian sampai bangkrut. Benar. Sistem deteksi komputerku bisa menjadi buktinya. Insinyur Liang, kondisi geologi bawah air pada proyek tahap 2 di hilir jauh lebih rumit dari sini. Saya mewakili grup Zhou, secara resmi mempekerjakan Anda sebagai kepala teknisi. Selain otoritas teknis mutlak, saya akan menambahkan 10% saham kosong dari grup Zhou. 10% saham kosong? Presiden Zhou benar-benar sudah putus asa sampai berani mempertaruhkan masa depan perusahaan demi orang pengangguran yang hanya lulusan sekolah menengah pertama.
Saya menghargai niat baik Presiden Zhou, tapi masalah saya di sini belum selesai. Saya tidak ingin terlibat dalam perselisihan kalian berdua. Insinyur Liang, jika selain 10% saham kosong ini, saya tambahkan juga kepercayaan mutlak dari Zonian kepada Anda. Tanggung jawab yang tidak berani diambil Sugrup. Biar saya yang ambil. Cetak biru yang dihilangkan oleh Sugrup, akan saya bantu untuk menemukannya kembali. Baik, saya terima tawaran ini. Untuk proyek tahap 2 Grup Zhou, saya berikan Anda wewenang komando penuh. Presiden Zhou, sebagai perusahaan terbuka, Grup Zhou malah mengumpulkan aset bermasalah yang dibuang oleh Su Group. Ini benar-benar membuatku tercengang. Ayahku sendiri yang mengatakannya dari tempat tidur rumah sakit, bahwa proyek bernilai 10 miliar dolar milik Su Group sama sekali tidak boleh dicampuri oleh orang luar yang hanya mengandalkan beberapa lembar gambar rusak dan tebakan asal-asalan. Tebakan asal? Alat pengukur jarak ini baru diberikan oleh Su Group bulan lalu. 8 tahun yang lalu, Ketua Su berada di tanggul sungai, memohon padaku untuk bergabung dengan Su Group. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah mengambil 1 sen pun dividen dari keluarga Su. Kebaikan di masa lalu itu sudah aku lunasi. Beritahu Pak Tua itu bahwa aku, Liang Dazu, tidak berutang apapun lagi pada keluarga Su. Liang Dazu, jangan berakting drama sedih di sini. Sekarang adalah zaman membangun jembatan dengan perangkat lunak canggih. Siapa yang masih peduli dengan pengalaman kunomu yang sudah berjamur itu? Mengusir sosok yang sudah membangun jembatan selama lebih dari 20 tahun dan menjadi pilar utama. Su Xiaoran, cepat atau lambat kamu akan membayar harga atas keangkuhanmu hari ini. Tunggu dulu, kerugian akibat hampir runtuhnya pilar nomor 3 masih belum dihitung tuntas. Bagian hukum Su Group belum setuju untuk membiarkannya pergi. Segera tulis pernyataan tertulis. Akui bahwa dia mengabaikan manajemen grup, melakukan pelanggaran prosedur, dan hampir menyebabkan kecelakaan proyek. Jika pembagian tanggung jawab kecelakaan ini tidak jelas, tim pengacara Su Group punya banyak cara untuk membuatmu melunasi utang seumur hidupmu. Presiden Zhou, tahap kedua proyek ini memiliki lapisan batuan tengah sungai yang paling sulit, bukan? Benar, arusnya terlalu deras. Kami belum berani memasang tiang pancang. Serahkan padaku, sebelum musim banjir tiba, aku akan membuat jembatan milik Su Group itu menjadi bahan tertawaan. Presiden Su, mengenai tuntutan surat pengacara soal Insinyur Liang yang merusak fondasi itu, tidak perlu dikirimkan kepadanya. Langsung saja kirim ke Departemen Hukum Grup Zhou. Anggap saja ini sebagai surat tantangan perang antara kedua grup kita. Hanya demi seorang pengangguran yang tidak patuh pada manajemen modern, Anda berani menggunakan seluruh arus kas Grup Zhou untuk menyatakan perang padaku? Siapa sebenarnya yang melakukan perusakan? Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya saat waktunya tiba. Pakar Liang, ada apa denganmu hari ini? Satu kata pun tidak berani diucapkan. Apa yang kamu lakukan bersembunyi di belakang? Presiden Su, orang sepertiku yang bertahun-tahun melakukan penelitian di luar negeri, sebenarnya tidak ingin berurusan dengan orang kelas bawah yang bicaranya kasar seperti ini. Itu hanya akan merusak martabatku. Halo? Ketua Su, saya adalah Zaunian. Jembatan besar lintas sungai Grup Zhou akan selesai sepenuhnya sebelum puncak banjir besar akhir bulan ini. Sudah saatnya penguasa sungai ini berganti orang. Anda ingin menyelesaikannya sebelum musim banjir? Cetak biru Lao Liang jelas mengatakan itu tidak mungkin. Tunggu, dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk menantangku? Cepat, hubungi Xiaoran. Pasti telah terjadi sesuatu di lokasi konstruksi. Ayah, kenapa tiba-tiba menelepon? Semuanya berjalan lancar di lokasi konstruksi. Lancar? Zonian baru saja menelepon dan langsung menantangku. Apa kamu baru saja menyingkirkan orang paling penting di sana? Apa yang kamu lakukan pada Lao Liang? Ternyata Zonian pergi ke tempat ayah untuk pamer. Ayah, jangan khawatir. Aku hanya menyingkirkan sebuah proyek yang menghambat, beban yang menurunkan tingkat keuntungan aset kita, sekalian menggunakan rencana lawan untuk menjebak mereka. Menggunakan rencana lawan? Apa maksudnya? Orang malas yang menerima upah ratusan ribu dolar tapi tidak bekerja itu, hampir saja membuat jembatan itu runtuh karena pemikiran kunonya yang ketinggalan zaman. Tidak disangka, wanita Zonian itu benar-benar mengira telah menemukan harta karun. Dia malah berinisiatif menanggungnya dan merekrut orang itu. Dia itu sebenarnya membawa pulang celah kepatuhan yang sangat besar. Bagus. Xiaoran, caramu memindahkan masalah ke pihak lawan ini sangat cerdas. Aku akan menyerahkan wewenang sekarang. Mulai sekarang, pembangunan jembatan sepenuhnya berada di bawah kendalimu. Terima kasih, Ayah. Zonian mengira bisa membalikkan keadaan dengan memungut hama. Dia lupa bahawa kita masih memegang kartu as yang sebenarnya. Di mana Lao Liang? Selama ada Lao Liang, Grup Zhou tidak akan punya peluang menang sedikitpun. Ayahku hanya dibutakan oleh rasa setia kawan dan mempertaruhkan segalanya pada seseorang yang bahkan tidak bisa membaca cetak biru komputer, sisa-sisa dari era lama itu. Benar, orang yang bahkan tidak bisa membaca cetak biru komputer, pergi ke Grup Zhou, hanya akan mempermalukan diri sendiri. Aku akan duduk manis menonton pertunjukannya. Begitu musim banjir besar tiba, tanpa dukungan data yang akurat, mari kita lihat bagaimana jembatan buruk Grup Zhou itu hanyut terbawa air. Pakar Liang, nilai pasar jembatan kita saat peluncuran nanti bergantung pada model komputer Anda.
semuanya akan aman terkendali. Ini adalah aset milik grup Zhou. Apakah Insinyur Liang masih layak di mata Anda? Peralatannya memang kelas atas, tapi sekadar punya mesin bagus saja tidak cukup. Harus ada orang yang paham kondisi air di sini untuk mengoperasikannya. Mekanik dari grup Zhou memang terhadap arus bawah sungai di bagian ini kurang begitu paham. Butuh waktu setidaknya setengah bulan lebih untuk penyesuaian. Penyesuaian itu terlalu lambat. Saya akan kirimkan sekelompok pekerja ahli untuk Anda. Insinyur Liang, Anda ada di mana? Pak Zhang, Su Group tidak menginginkan kita, tapi grup Zhou mau bawa saudara-saudara kita ke hilir tahap 2, gaji akan naik 2 kali lipat. Ayo, saudara-saudara, siapkan peralatan kalian, pergi ke grup Zhou dan beri pelajaran pada orang-orang lulusan luar negeri itu. Presiden Su, Anda tenang saja. Selama ada saya, jangan harap ada orang yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari jembatan sushi. Saya pasti akan membantu Anda lebih dari siapapun. Ikuti aku. Uang proyek ini tidak akan kurang untukmu. Presiden Su, gawat. Kenapa panik? Jika terjadi masalah besar, ada pakar Liang yang akan menanggungnya. Ini benar-benar gawat. Manajer Zhang telah membawa 30 orang lebih operator ahli mesin besar di lokasi proyek. Semuanya dibawa pergi. Mereka semua pindah ke grup Zhou. Apa? 30 lebih mesin besar semuanya berhenti beroperasi? Di mana Departemen Hukum? Tuntut mereka karena melanggar kontrak. Potong semua gaji mereka. Presiden Su, Anda sendiri yang memberi perintah beberapa hari yang lalu untuk memecat mereka semua. Sekarang mereka sudah bebas. Pakar Liang, semua pekerja ahli yang mengoperasikan mesin sudah pergi. Bagaimana dengan kemajuan proyek kita? Presiden Su, terkadang musibah membawa berkah. Siapa yang tahu ini akan menjadi hal baik. Sekelompok karyawan lama yang tidak punya kemampuan eksekusi ini, baguslah kalau mereka pergi. Aku akan segera menghubungi lulusan luar negeri yang aku latih untuk mengambil alih. Semuanya bergelar doktor, pasti jauh lebih bisa diandalkan daripada mereka. Langit memihakku. Ganti semuanya dengan para elit yang bisa membaca data teknis dari luar negeri. Aku ingin melihat bagaimana Zonian dengan sekelompok karyawan lama yang hanya mengandalkan tenaga kasar bisa membuat masalah untuk kita. Insinyur Liang, strategi pengaturan tim Anda ini jauh lebih efisien 2 kali lipat dibanding tim lama grup Zhou, luar biasa sekali. Ini belum seberapa. Tim di pihak Su Group itu seharusnya sudah diganti semua dengan dokter lulusan luar negeri kan? Langkah Susiaran ini sungguh kejam. Para dokter itu punya teori yang sangat kuat. Insinyur Liang, apa Anda tidak takut mereka akan menyelesaikan proyek lebih dulu? Tak perlu takut. Buku sketsa peta hidrologi buatanku yang tertinggal di tangan mereka hanyalah sebuah draft yang tidak lengkap. Data pasir hisap di lapisan ketiga dasar sungai, sama sekali tidak aku gambar di sana. Jika mereka memasang tiang pancang utama berdasarkan kertas itu, saat musim banjir tiba nanti, akan ada kekacauan besar yang menarik untuk dilihat. Insinyur Liang, kamu belum minum setetes air pun sejak pagi tadi. Makanlah sesuatu yang hangat sebelum melanjutkan pengukuran. Presiden Zhou, bagaimana Anda bisa tahu kalau saya suka memakai kotak makan model lama seperti ini? Daging bumbu merah dengan kacang panjang asam. 10 tahun yang lalu, saat pembangunan tahap pertama jembatan di Ngarai, saya tidak makan selama 3 hari berturut-turut. Lalu, setiap tengah malam, seseorang diam-diam meletakkan kotak makan seperti ini di samping alat ukur saya. Apakah itu Anda yang meletakkannya? Waktu itu, aku baru saja mengambil alih perusahaan konstruksi keluarga yang hampir bangkrut, dan aku bersembunyi di sudut lokasi proyek sambil menangis. Andalah yang datang dan berkata, jembatannya belum runtuh, kenapa menangis? Memperkuat fondasi itu jauh lebih penting daripada apapun. 10 tahun yang lalu, kotak makan itu adalah tanda terima kasih dari Zonian untuk Anda. 10 tahun kemudian, aku mempertaruhkan seluruh grup Zhou kepada Anda. Aku selalu mengira bahwa kontraktor kecil yang menghadapi banjir pipa dan hampir melompat ke sungai tahun itu sudah lama berhenti dan berganti profesi. Aku diam-diam mengubah cetak biru untukmu demi menyelamatkan fondasinya. Kenapa setelah itu kamu tidak datang mencariku? Saat itu aku bahkan tidak punya kualifikasi teknik, bagaimana mungkin aku punya muka untuk menemuimu? Aku bekerja mati-matian untuk membesarkan grup Zhou, hanya agar suatu hari nanti aku bisa dengan terhormat membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku. Cukup sekian pengukuran hari ini, ikutlah denganku. Rumah papan ini sangat tidak layak dan berlubang. Untuk apa kamu memindahkan meja kantormu ke sini? Tentu saja untuk bekerja bersama. Mulai hari ini, ruang komando ini adalah rumahku. Di mana ada Insinyur Liang, di situ aku berada. Insinyur Liang sudah begadang semalaman, makanlah mie ini untuk mengganjal perutmu. Presiden Zhou, pergilah tidur sebentar. Uji beban lapisan batuan di dasar sungai sudah lolos. Progres kita pasti jadi yang nomor 1. Aku tidak mengantuk, bisa berjuang bersama Anda, membuatku lebih bersemangat dari siapapun.
Progres grup Zhou sudah melampaui kita. Mengapa pilar nomor 3 kita berhenti selama 3 hari? Presiden Su, cetak biru yang ditinggalkan oleh tim lama itu terlalu banyak kesalahan. Tim lulusan luar negeri, saya sedang menghitung ulang menggunakan rumus luar negeri. Pekerjaan yang teliti membutuhkan waktu. Presiden Su, lapisan pasir isap di dasar sungai semakin dalam. Suhu air ini tidak normal. Di saat seperti ini, jangan sekali-kali memaksakan pemasangan pipa pancang. Pipanya akan patah oleh pasir isap. Jangan coba-coba menakutiku dengan pengalaman kuno kalian itu. Titik koordinat yang dihitung komputer pasti tidak ada masalah. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Liang Daishu, aku tidak peduli soal pasir isap. Aku hanya peduli pada target kinerja. Aku beri waktu 3 hari, kamu harus memasang pilar penyangga nomor 3 untukku. Setiap hari keterlambatan jembatan ini beroperasi, nilai pasar Su Group akan hilang puluhan juta dolar. Ayah, apakah kesehatan ayah sudah membaik? Mendengar peringatan dari Biro Cuaca, pertengahan musim panas tahun ini akan ada puncak banjir besar yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Jembatan harus tersambung sebelum gelombang banjir datang. Pada hari peresmian nanti, saya sendiri yang akan membawa Dewan Direksi untuk meninjau lokasi projek. Ayah tenang saja, semuanya berada dalam kendali saya dan pakar Liang. Xiaoran, kamu terlalu memaksakan dirimu. Ayahku akan datang untuk meninjau upacara peresmian jalan. Jika dia melihat tiang nomor 3 belum juga terpasang, dia pasti akan mengambil kembali hak komando ini. Pakar Liang, asalkan jembatan ini berhasil tersambung, aku akan memberikanmu penghargaan tertinggi di rapat direksi dan menjadikanmu wakil direktur teknis di Su Group. Aku tidak butuh jabatan wakil direktur itu. Xiaoran, setelah bekerja keras selama ini, yang paling aku inginkan sebenarnya adalah dirimu. Tunggu sampai proyek ini resmi beroperasi. Aku berjanji padamu. Insinyur Liang, istirahatlah sebentar. Minum teh dulu. Presiden Zhou, pekerjaan remeh seperti ini biarkan asisten saja yang melakukannya. Apa tidak boleh jika saya sendiri yang melayani pahlawan besar kita? Uji beban lapisan batuan di dasar sungai sudah lolos. Progres kita sudah pasti yang nomor 1. Saat hari upacara peresmian jembatan nanti, saya sudah menyiapkan kejutan besar untuk Anda. Baiklah, aku akan menantikan kejutan darimu. Teman-teman, bagian tersulit dari lapisan batuan sungai berhasil kita taklukkan. Ini adalah tunjangan suhu tinggi 3 kali lipat, akan dibayarkan tunai hari ini. Wah, Presiden Zhou, demi menembus lapisan batuan ini, kita menghabiskan waktu tambahan setengah bulan, dana operasional di rekening hampir habis, lalu untuk biaya material selanjutnya. Soal uang, aku akan mencari pendanaan. Selama pondasi jembatan ini tertanam kuat, meskipun harus menjual segalanya pun aku rela. Terima kasih. Presiden Zhou bekerja bersama Presiden Zhou. Kualitas kita pasti akan jauh melampaui Su Group. Pengecoran semen untuk dasar air, dalam sudah selesai. Anda sudah mengawasi selama 30 jam berturut-turut, pergilah tidur sebentar di mobil. Masih kurang 2 meter lagi. Aku harus terus mengawasinya. Presiden Liang, 8 pipa besi di pilar nomor 3 sudah patah berturut-turut. Pasir hisap di bawah sana terlalu tebal. Para pekerja tidak berani menggali lebih dalam lagi. Kenapa panik? Ini semua masih dalam perhitungan perangkat lunak komputerku. Pipa itu patah, karena kekuatan baja yang kalian beli tidak cukup. Itu sama sekali bukan masalahku. Ambil 2 juta dolar lagi dari bagian keuangan. Ganti dengan pipa paduan impor, dan teruskan penggalian. Bahkan saat terjadi kekacauan, dia masih bisa menenangkan situasi dengan logika yang jelas. Dia benar-benar sosok yang bisa diandalkan. Dan selalu bicara berdasarkan data. Bantu aku memesan jam tangan seharga 1 juta dolar itu, model custom Patek Philippe, ya. Sebagai bonus kinerja, aku ingin memberikannya kepada seseorang. Daishu, aku baru saja selesai menghadapi para pemegang saham yang hanya peduli uang. Bagaimana situasi di pihakmu? Xiaoran, apa kamu meragukan kemampuanku hingga berpikir aku tidak bisa menangani tempat ini? Aku tidak meragukanmu kok, aku hanya melihatmu terlalu lelah. Maaf, aku yang terlalu sensitif. Geologi di dasar sungai ini sangat buruk. Aku sedang bertahan di bawah tekanan dari seluruh industri. Aku sangat takut bahkan kamu pun tidak mempercayaiku. Dasar bodoh, kalau aku tidak percaya padamu, lalu pada siapa lagi? Jangan memberi dirimu tekanan yang terlalu besar. Aku sudah menyiapkan sebuah kejutan untukmu. Besok saat waktunya tiba, kamu akan tahu. Daishu, kamu pasti akan menyukai kejutan ini. Presiden Su, Presiden Liang akhir-akhir ini sering berhubungan dengan beberapa pemasok bahan bangunan berkualitas rendah. Ada kekurangan dana lebih dari 5 juta dolar dalam pembukuan. Dia berani mengambil keuntungan haram tepat di hadapanku. Di mana dia malam ini? Aku ingin melihat sendiri apa yang dia lakukan dengan uangku. Klub pribadi Binjiang. Insinyur Liang, aku baru saja mendapatkan informasi internal bahwa jembatan Su Group telah dipaksakan tersambung pagi ini. Demi mencuri perhatian sebelum gelombang banjir besar datang akhir bulan, mereka bahkan tidak melakukan uji beban keamanan, maksakan penyambungan setengah bulan lebih awal, akan mulai beroperasi minggu depan.
tersambung tanpa menguji beban. Sepertinya ahli di subgrup itu bahkan tidak mengerti cara menghitung titik beban yang paling dasar. Tiang pancang dipasang di atas lapisan pasir isap, lalu memaksakan pemasangan balok baja. Padahal arus air di bagian sungai ini sangat deras, ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Karena Anda berkata begitu, maka aku tidak perlu khawatir lagi. Beritahu Departemen Teknis untuk libur selama 3 hari. 3 hari kemudian, kita akan fokus sepenuhnya untuk masa pengerjaan krusial jembatan kita. Presiden Zhou, Anda terlalu banyak minum. Saya akan buatkan sup reda mabuk untuk Anda. Kak Dazu, sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak 10 tahun yang lalu. Aku berjuang mati-matian membesarkan grup Zhou hanya agar bisa berdiri dengan terhormat di sisimu, dan sekarang akhirnya aku berhasil melakukannya. Selama 10 tahun ini, kamu pasti sudah banyak menderita, kan? Tidak menderita, Kak Dazu. Dalam hidup ini, aku hanya memilihmu. Baiklah, setelah jembatan kita selesai dibangun, aku akan menikahimu dengan sangat meriah. Hahaha. Menggunakan dana proyekku untuk membeli bajak kualitas rendah dan bersenang-senang. Liang Daishu, sekarang juga kamu ikut aku ke kantor polisi. Xiaoran, aku melakukan ini demi kamu, demi kemajuan subgrup. Grup Zhou memonopoli semua bahan berkualitas tinggi. Pemasok sama sekali tidak mau menjualnya kepada kita. Aku menahan rasa jijik ini dan merendahkan diri memohon agar mereka mau memasok barang. Kamu boleh menangkapku, tapi terhadap subgrup dan terhadapmu, aku sangat setia. Maafkan aku Daishu, ternyata aku sudah salah paham padamu. Mulai besok, seluruh wewenang persetujuan keuangan proyek subgrup akan kuserahkan sepenuhnya padamu. Xiaoran, jembatan subgrup akan segera menjadi ikon Jiangbei. Asalkan kita mendapatkan dana malam ini, kita bisa menyelesaikannya sebelum puncak banjir besar di akhir bulan ini. Kita tidak boleh membiarkan subgrup mendominasi sendirian. Rahasia adalah kunci keberhasilan. Tetaplah tenang. Oh, bukankah ini Presiden Zhou dan si orang kampung yang kami pecat itu? Jembatan subgrup akan segera beroperasi, sedangkan proyek terbengkalai grup Zhou milik kalian itu, apakah akan dibiarkan di atas sungai sebagai peninggalan sejarah? Cepat bukan berarti kualitasnya bagus. Mana jembatan yang tahan 100 tahun, dan mana yang kualitasnya buruk, semuanya akan segera terbukti. Kuharap saat puncak banjir tiba, mulut pakar Liang masih bisa bicara sekeras ini. Ada apa, Presiden Liang? Di bawah tiang utama nomor 3 terdengar 2 suara dentuman besi yang patah, dan alarm keamanan terus berbunyi. Jangan panik, itu hanya pemuaian dan penyusutan yang normal. Matikan alarmnya. Besok, jembatan tetap beroperasi seperti biasa. Apa yang terjadi dengan Daishu? Tidak ada apa-apa, ada kabar gembira dari lokasi konstruksi. Katanya penyambungan jembatannya sangat sempurna. Hahaha, penyambungan sempurna. Tiang utamanya dipasang di atas lapisan pasir hisap. Pipa selubungnya sama sekali tidak menyentuh lapisan batuan. Jika kamu memaksakan memasang balok baja seperti itu, kamu sedang mempermainkan nyawa penduduk di kedua sisi sungai. Liang Dazu, kamu yang menyalakan komputer saja tidak bisa. Jangan bicara omong kosong untuk menakut-nakuti orang di sini. Ini adalah pakar Liang, model data yang dihitung menggunakan lebih dari 10 perangkat lunak impor. Perhitungan komputer yang dia gunakan hanyalah draft lama milikku dari beberapa bulan yang lalu. Begitu beban jembatan menekan ke bawah, tidak akan bertahan sampai 1 bulan. Seluruh baja tulangan utama di dalamnya akan patah. Aku sudah mengatakannya saat hari aku meninggalkan lokasi konstruksi. Jembatan kalian pasti akan runtuh dalam waktu kurang dari 30 hari. Jika dihitung-hitung, seharusnya hanya tersisa kurang dari 10 hari lagi. Hahaha. Lihatlah baik-baik semuanya. Dia meniru desain jembatan yang kami publikasikan, lalu menggambar asal di atas kertas kuning usang, dan berani mengaku bahwa itu adalah sketsa miliknya. Data komputer kami, dari 120 titik pemantauan jembatan, semuanya berjalan lancar, kesalahan beban yang dihitung, sama sekali tidak lebih dari 1 mm. Seorang udik yang sudah dipecat, iri karena kami bisa beroperasi sebelum banjir akhir bulan, lalu datang ke sini untuk menyebarkan kepanikan. Kalian lebih percaya pada data ilmiah, atau percaya pada kertas usang yang dia gambar asal ini? Insinyur Liang, kami sebagai pemodal Ventura, hanya percaya pada data objektif. Laporan subgrup sangat sempurna. Lagi pula minggu depan kami sudah bisa meresmikan dan menghasilkan uang. Kamu hanya membawa kertas usang dan bicara omong kosong. Ingin kami menarik investasi? Apa kamu menganggap kami anak kecil berumur 3 tahun? Semuanya, kapasitas beban jembatan subgrup telah mendapatkan seluruh laporan pemeriksaan fisik. Besok akan mulai beroperasi sesuai jadwal. Mulai hari ini, subgrup akan memboikot grup Zhou dari seluruh industri. Siapapun yang masih menyediakan dana untuk proyek terbengkalai grup Zhou itu, modal dari subgrup pasti akan membuatnya rugi total. 10 armada logistik peringkat teratas telah menandatangani perjanjian eksklusif selama 10 tahun dengan subgrup musim banjir bahkan belum tiba, tapi grup Zhou sudah bangkrut. Ikut dengan Presiden Su pasti akan untung besar. Saat jembatan sudah bisa dilewati, imbalan 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat menunggu kita semua.
Direktur San, Grup Zhao saat ini hanya kekurangan dana proyek tahap terakhir. Asalkan kita bisa menembus lapisan batuan di tengah sungai, jembatan kita pasti akan mampu menahan banjir besar selama 100 tahun. Presiden Zhou dan Presiden Su sudah memberi perintah. Siapa yang berani di saat kritis ini, menyentuh jembatan terbengkalai milik kalian itu? Lapisan batuan tengah sungai yang paling sulit sudah berhasil kita tembus. Pilar utamanya sudah menahan beban dengan sempurna. Keberhasilan datang dari rencana yang rahasia, biarkan saja mereka tertawa. Presiden Zhou mempertaruhkan aset inti perusahaan pada seorang pengangguran tanpa izin yang sudah aku usir. Tinggal tunggu waktu saja sampai grup Zhou bangkrut. Presiden Zhou, dengarkan saran saya. Segera jual perusahaanmu, pergilah bekerja untuk Presiden Su. Setidaknya kamu masih bisa menyambung hidup. Hahaha. 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 Karena tidak ada dari kalian yang berani berinvestasi, maka aku akan menjaminkan gedung Zhou. Aku, Zhou Nian, bahkan jika harus mengorbankan segalanya, akan tetap menyelesaikan lapisan batuan Jiangxin sampai tuntas. Kami di grup Zhou tidak akan pernah membangun dengan kualitas buruk. Kak Dazu, ayo kita pergi. Udara di tempat ini terlalu kotor. Hari ini, jembatan Su Group yang menelan biaya 10 miliar dolar resmi tersambung sepenuhnya. Kami menggunakan model data paling mutakhir untuk menyelesaikan pembangunan sebelum gelombang banjir besar datang di akhir bulan. Inilah efisiensi kerja yang luar biasa dari Su Group. Presiden Su, kudengar jembatan grup Zhou di seberang sana menghentikan pengerjaan pada pilar utama nomor 2. Apakah itu benar? Grup Zhou mempekerjakan seorang pekerja serabutan tanpa gelar sebagai kepala teknisi saat menghadapi kondisi geologis yang rumit dan biaya yang membengkak. Hasil ini sudah bisa dipastikan. Masa depan Jiangbei milik modal teknologi tinggi yang merangkul data besar, bukan milik kelompok amatir yang percaya pada pengalaman kuno. Insinyur Liang, hasil pemindaian bawah air sudah keluar. 20 meter di bawah dasar sungai, semua bebatuannya berongga. Ada gua bawah tanah yang luas. Lapisan batu ini seperti sarang lebah raksasa, sama sekali tidak bisa menahan beban pilar utama jembatan. Kak Dazu, dengan gua seluas ini, apa yang akan terjadi jika kita memaksakan pemasangan tiang pancang? Begitu tiang pancangnya patah, seluruh pilar nomor 2 akan tenggelam ke dasar sungai. Jembatan ini bahkan tidak akan sempat tersambung, langsung hancur total. Segera matikan listriknya, hentikan seluruh pengerjaan pilar nomor 2. Tunggu sampai aku menghitung ulang titik bebannya. Presiden Zhou, jembatan Su Group sudah melakukan peresmian hari ini. Seluruh layar penuh dengan berita tentang mereka. Kalian malah menghentikan pengerjaan di saat kritis seperti ini? Tuan Wang, kami menemukan gua besar di tengah sungai. Ini adalah kejadian di luar kendali kami. Kami sedang bekerja semalaman untuk mencari solusinya. Jangan beri aku alasan. Uang para investor bukan untuk kalian buang-buang begitu saja. Jika besok pagi tidak ada solusinya, kami akan segera menarik modal. Presiden Zhou, semen khusus di gudang hanya tersisa kurang dari 100 ton. Pihak Su Group sudah menyebarkan kabar bahwa mereka ingin melihat kita hancur. Kamu fokus saja mencari dana untuk membeli bahan, biar aku yang mencari jalan keluar dari masalah geologis ini. 3 kali lipat harga pun tidak cukup. Kontraknya baru saja ditandatangani kemarin, tapi hari ini kamu sudah menyesal. Berhenti berdebat, semua pemasok bahan bangunan khusus di Jiangbei sudah diborong oleh Su Group dengan harga 2 kali lipat. Su Xiaoran, kamu sengaja memutus pasokan kami, kamu ingin menyudutkan kami. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Presiden Zhou, jika kepala teknisi kampungan kalian itu memang punya kemampuan, suruh dia membuat pilar jembatan dari lumpur untuk kalian. Menang dengan cara memutus bahan bangunan orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu terhadap jembatan yang kamu bangun sendiri tidak punya rasa percaya diri. Omong kosong. Jembatan Sushi sekarang dilewati 5.000 truk berat setiap harinya, dan tetap kokoh tak tergoyahkan. Kalau begitu, semoga jembatan kalian bisa bertahan melewati musim banjir yang akan segera datang. Ini belum genap 10 hari sejak dibuka untuk umum, beton di sekitar baja utama ternyata sudah retak. Jangan berteriak. Ini adalah pemuaian dan penyusutan suhu yang normal. Tidak bisa, Presiden Liang. Gelombang banjir besar akhir bulan akan segera tiba. Insinyur Liang itu bilang, jembatan ini pasti runtuh dalam 30 hari. Mungkinkah itu benar? Harus segera dilaporkan. Presiden Su, tutup jembatan dan lakukan pemeriksaan. Sisa pembayaran proyek belum dilunasi. Siapa yang berani melaporkan penghentian kerja saat ini? Aku akan menghabisi siapapun yang berani. Pergi ke gudang, ambil 2 ember semen, cepat kering, lalu lapisi lagi dengan aspal tebal, tutup rapat-rapat malam ini juga. Jangan sampai ada yang bicara.
Sudah saya hitung. Karena dasar sungai ini penuh dengan rongga, kita tidak akan menancapkannya sampai ke dasar. Tidak sampai ke dasar? Insinyur Liang, bagaimana pilar jembatan seberat puluhan ribu ton bisa berdiri? Mengandalkan gaya gesek. Pada bebatuan di atas rongga itu, kita tanam 16 tiang pancang besar, menggunakan semen khusus untuk merekatkan tiang pancang dan dinding batu dengan sangat kuat, mengandalkan daya cengkram dari tiang-tiang ini untuk menopang seluruh pilar jembatan. Membuatnya melayang dengan gaya gesek, hal ini belum pernah dilakukan oleh siapapun di negeri ini. Tapi masalahnya sekarang, kita tidak bisa membeli material khusus berkekuatan tinggi. Aku punya solusinya, pergi dan gadaikan mobil serta villa mewahku untuk mendapatkan uang tunai, kumpulkan 10 juta dolar, aku sendiri yang akan membawa armada ke Provinsi Lingnan untuk mengambil material khusus dengan harga tinggi. Presiden Su, Zhou Nian telah mengumpulkan 10 juta dolar, membawa 10 truk besar, dan pergi ke Provinsi Lingnan untuk membeli semen khusus. Benar, mereka akan kembali malam ini. Pasti melewati jalan nasional perbatasan Provinsi G204. Lalu, uang lelahku yang 500 ribu dolar itu. Petugas, kami dari Jembatan dan Jalan Zhou, dokumen pengiriman kami lengkap. Kami menerima laporan resmi bahwa izin transportasi material bangunan khusus kalian ini palsu, ada risiko keamanan yang serius, semua kendaraan beserta barangnya disita, tunggu pemeriksaan di tempat. Kami sedang terburu-buru untuk memperbaiki pilar utama. Jika kalian menyita kendaraannya, siapa yang akan bertanggung jawab atas keterlambatan proyek ini? Presiden Zhou, petugas jalan raya sudah menyita semua kunci kendaraan. Meski hanya ditahan selama 3 hari, Jiang Xindun kita juga akan hancur. Pergi hubungi pabrik Provinsi Lingnan yang lain. Meskipun harus membayar biaya angkut 2 kali lipat, kita harus mengirimkan bahan-bahannya malam ini juga. Uangnya sudah habis. 10 juta dolar hasil gadai villa Anda, semuanya sudah masuk ke dalam stok barang ini. Kita benar-benar sudah kehabisan sumber daya. Syauran, setelah jembatan ini selesai dibangun, Su Group kita di Jiangbai akan benar-benar memiliki posisi yang kuat. Ayah, jangan khawatir. Pihak lawan, Grup Zhou, stok bahan material khusus yang sangat penting itu sudah ditahan di perbatasan provinsi. Arus kas mereka sekarang benar-benar terputus, bahkan tidak bisa menutupi biaya operasional dasar. Dunia bisnis adalah medan perang. Kerana dia sudah menggadaikan seluruh hartanya, sekarang adalah saat dia berada di titik terlemah. Pergi dan ambil alih kekacauan yang dia tinggalkan. Presiden Zhou, kudengar, kalian bahkan tidak mampu lagi membeli sekantong semen? Urusan Grup Zhou, bukan urusan Presiden Sun untuk ikut campur. Ini adalah area konstruksi yang penting, silakan kalian pergi dari sini. Hak tagih atas properti yang kamu gadaikan itu sudah dibeli oleh Direktur Sun dengan harga tinggi. Jika hari ini kamu tidak bisa melunasi kewajiban pembayaran, maka tanah ini, termasuk beberapa tiang jembatan yang terbengkalai di sungai itu, semuanya akan masuk ke dalam likuidasi kebangkrutan dan dialihkan kepada Su Group. Siapa yang berani menyentuhnya? Liang Dazhu, kamu hanyalah orang yang sudah dipecat. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membelanya? Ini adalah tunggakan hutang sebesar 10 juta dolar. Selama aku ada di sini, jembatan Grup Zhou tidak akan pernah roboh. Kalian tidak akan bisa mengambil tanah ini hari ini. Lao Liu, ini aku. Bahan utama tidak bisa masuk, Jiang Xindun sangat butuh 3.000 ton semen khusus. Aku butuh orang. Kak Dazu, 10 tahun yang lalu, aku dan anak buahku ditipu soal gaji oleh pemilik proyek yang licik. Andalah yang membawa palu besi dan menuntut kembali uang hasil keringat kami. Aku punya banyak orang di sini sekarang. Katakan saja, rekan-rekan lama dari 3 kota sekitar akan datang malam ini juga. Insinyur Liang, ini pasti ada 1.000 orang lebih, kan? Pembangunan infrastruktur itu bukan mengandalkan sistem yang hanya pamer belaka, tapi mengandalkan orang. Kak Dazu, aku juga ikut membantu. Jangan konyol, pergilah ke belakang untuk istirahat. Jalan di sini terlalu licin. Sudah kubilang, dimanapun kamu berada, aku akan ada di sana. Data beban pilar nomor 3, kenapa bisa melebihi batas sebanyak ini? Daishu, banjir besar akhir bulan akan segera tiba. Tim pemeriksa pihak ketiga dari model Ventura juga akan datang besok. Model datanya berjalan normal kan? Perhitungan komputer sudah sempurna. Presiden Su, tenang saja. Aku tidak bisa peduli lagi. Transfer semua sisa pembayaran proyek Su Group sekarang. Stasiun meteorologi mengeluarkan peringatan siaga merah. Puncak banjir besar yang sangat langka akan tiba di perairan Jiangbai dalam waktu 72 jam. Dimohon kepada seluruh unit konstruksi untuk segera melakukan persiapan evakuasi banjir. 72 jam. Jika pembangunan tiang tengah sungai belum selesai sebelum itu, maka kerja keras kita selama setengah tahun ini akan sia-sia. Beritahu seluruh anggota, bekerja 3 shift selama 24 jam, pertahankan tiang tengah sungai sampai titik darah penghabisan. Kendaraan mereka semua sudah disita.
Dari mana sebenarnya asal material itu? Presiden Su, kudengar Liang Dazu di daerah setempat mencari beberapa ribu pekerja lepas tanpa kualifikasi konstruksi dan membawanya masuk dengan menggunakan keranjang punggung. Mengabaikan peringatan cuaca ekstrem dan memaksakan pengerjaan proyek ya? Segera hubungi Biro Keamanan, laporkan grup Zhou atas nama pribadi karena adanya pelanggaran serius pengerjaan malam hari yang sangat berbahaya. Aku akan menggunakan jalur hukum yang berlaku untuk membuat pembangunan jembatan mereka terhenti selamanya. Tapi puncak banjir akan segera tiba. Jika sekarang pergi untuk menghentikan mesin-mesin mereka, nyawa para pekerja akan terancam. Ini adalah konsekuensi bagi mereka sendiri karena melanggar peraturan keselamatan produksi. Jika terjadi kecelakaan, tanggung jawab sepenuhnya ada pada grup Zhou. Lakukan saja apa yang kukatakan. Beri tekanan pada pipa nomor 2, tahan bagian dasarnya. Semuanya berhenti. Siapa penanggung jawab di sini? Petugas, ada masalah apa? Kami sedang mengejar target pengerjaan. Kami menerima laporan resmi. Kalian diduga melakukan pengerjaan bawah air yang berisiko tinggi di malam hari secara ilegal di tengah cuaca ekstrem. Segera matikan listriknya. Semua pekerjaan dihentikan untuk pemeriksaan. Ini adalah surat perintah penghentian kerja. Sebelum pemeriksaan puncak banjir selesai dilakukan, kalian di grup Zhou tidak diizinkan memasukkan 1 butir semen pun ke air. Fondasi ini baru selesai dikerjakan setengahnya. Jika diterjang puncak banjir, seluruh struktur di dasar sungai akan hancur total. Jika tiang penyangga di tengah sungai itu runtuh, air sungai akan meluap. Siapa yang akan menjamin keselamatan 3 kota di hilir? Kami hanya bertindak sesuai aturan yang berlaku. Apakah Anda akan menandatangani ini atau tidak? Aku Liang Dazu tidak akan menandatanganinya. Anda sedang melawan hukum secara paksa. Apakah Anda sanggup menanggung konsekuensinya? Jika jembatan ini sampai roboh, aku sendiri yang akan memikul tanggung jawabnya. Jika ingin menangkapku, tunggu sampai aku selesai memasang tiang pancangnya. Insinyur Liang, arus airnya terlalu deras. Di dasar sungai sedalam 30 meter itu penuh dengan arus bawah. Pipa pengecoran telah bergeser sejauh 2 meter. Mesin sama sekali tidak bisa masuk ke lubang tiang pancang. Dengan arus seperti ini, kecuali ada mata di bawah sana, jika tidak, kita semua akan kehilangan arah. Semua menyingkir, biar aku yang lakukan. Insinyur Liang, pipa itu akan patah karena arus sungai. Jangan bersuara, lihat saja. Gunakan kekuatan air, ayo masuk. Tuangkan semennya. Tiangnya sudah tertancap kuat. Sekarang Anda boleh menangkapku. Hadirin sekalian, silakan lihat. Inilah keunggulan mutlak Su Group yang telah mengeluarkan biaya besar untuk mengadopsi model perhitungan AI dari luar negeri. Di bawah pengujian puncak banjir dengan cuaca ekstrem, seluruh data tegangan jembatan ini telah memenuhi standar dengan sempurna. Metode kuno yang tidak memiliki landasan ilmiah dan hanya mengandalkan pengalaman buta sudah ditakdirkan untuk disingkirkan oleh modal dan zaman. Presiden Zhou, meskipun tiang penyangga tengah sungai berhasil dipertahankan, tapi bagian atas jembatan belum tersambung sepenuhnya. Jika angin dan ombak ini menjadi sedikit lebih besar, saya khawatir rangka baja di platform akan hancur terkoyak. Presiden Zhou, di dalam gubuk yang bocor ini, apakah kamu sedang menghitung denda pelanggaran kontrak? Begitu puncak banjir berlalu, masa tenggang utang ini akan berakhir. Jika saat itu kalian tidak bisa mengeluarkan dana likuid, maka tanah atas nama kalian dan tumpukan proyek mangkrak Xinjiang itu, semuanya akan dilikuidasi secara paksa dan dialihkan kepada Su Group. Bagian dalam jembatan kalian sudah hancur total. Konyol, kamu hanyalah orang yang sudah dipecat dan bahkan tidak mengerti cara membaca cetak biru. Tahu apa kamu tentang pemantauan beban otomatis dengan tingkat ketelitian mikron? Aku memang tidak mengerti sistem komputer itu, tapi aku sangat mengerti tentang air. Jembatan milik Su Group itu, fondasinya sudah patah. Sekarang hanya tinggal menunggu hari terakhir besok saja. Kalau begitu mari kita bicara menggunakan aturan bisnis. Begitu prosedur likuidasi aset dimulai besok, aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana grup Zhou akan bangkrut dan keluar dari bursa saham hanya karena mempercayaimu secara buta. Bagian bawahnya sudah kosong, air mulai terserap ke dalam. Aliran air sudah mengikis dasar pilar jembatan Su Group sampai berlubang. Semuanya sudah berakhir. Fondasi di bawah air benar-benar sudah terkikis habis. Presiden Li, saya Liang Dazu. Bagian bawah pilar nomor 3 di Su Group sudah kosong. Air terserap dengan sangat deras. Fondasi di dalamnya pasti sudah retak parah. Kendaraan tidak boleh melintas lagi.
Segera tutup akses jembatan. Dalam waktu setengah jam, jembatan ini pasti akan runtuh. Insinyur Liang, Anda yakin Sugrup sudah menyerahkan laporan pemantauan otomatis dan semuanya normal? Saat ini, jembatan penuh dengan kendaraan yang menyeberang sungai. Saya jamin dengan nyawa saya. Terlambat 1 menit saja, ratusan nyawa akan tiada. Presiden Su, pihak berwenang baru saja menelepon, mengatakan mereka menerima laporan teknis bahwa jembatan kita berisiko runtuh. Mereka meminta agar palang pintu segera ditutup untuk menutup jembatan. Omong kosong. Laporan dari siapa itu? Sepertinya dari Insinyur Liang di pihak grup Zhou. Sudah kuduga. Aliran dana grup Zhou sendiri sedang terputus. Jadi mereka menggunakan fitnah bisnis yang kejam seperti ini untuk menjatuhkan kita. Grup akan segera melantai di bursa saham minggu depan. Jika jembatan ditutup sekarang, berapa banyak kerugian valuasi yang akan terjadi? Apa kamu sanggup menanggungnya? Tapi pihak berwenang. Katakan pada mereka, data pemantauan komputer Sugrup semuanya normal, kita punya set lengkap laporan bebas pemeriksaan. Buka semua palang pintunya, biarkan lalu lintas tetap berjalan. Siapapun yang berani menghentikan arus kendaraan dan menimbulkan opini publik negatif akan langsung dipecat. Lau Liu, bagian bawah jembatan grup Su sudah kosong. Kendarai truk tanah kita, pergi dan blokir ujung jembatan di seberang. Jangan biarkan warga naik ke sana. Dimengerti. Segera ke sana. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk sengaja menghalangi operasional normal grup perusahaan terbuka ini? Segera rekam sebagai bukti atas tindakan memicu keributan mereka. Singkirkan mobil-mobil rongsokan ini, bersihkan area ini dengan paksa. Saat jembatannya runtuh nanti, kalian semua akan berakhir di sungai. Insinyur Liang, jangan pedulikan mereka Sugrup untuk saat ini. Puncak banjir terakhir akan tiba dalam 10 menit lagi. Permukaan jembatan kita, jika belum tersambung sepenuhnya, akan hancur berkeping-keping oleh terjangan banjir. Anginnya terlalu kencang. Untuk masuk ke dalam slot, bagian terakhir ini sama sekali tidak bisa ditarik. Kalau begitu tidak usah pakai derek. Insinyur Liang, tenaga manusia tidak akan bisa melawan kekuatan angin. Arah angin condong ke utara, 321. Kunci baut pengaitnya. Sudah tersambung. Daishu, angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Data perhitungan komputer jelas-jelas normal, tapi mengapa jembatannya bisa runtuh? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dikarenakan dampak banjir besar serta cuaca hujan badai yang ekstrem, seluruh jadwal keberangkatan di bandara ini ditunda. Waktu keberangkatan belum ditentukan. Para penumpang diminta untuk tidak meninggalkan area tunggu. Alam semesta memang tidak mengenal belas kasihan. Apa yang kalian lakukan? Pesawatnya hanya tertunda. Atas dasar apa kalian menghalangiku? Pilar jembatan nomor 3 Sugrup telah hancur total diterjang banjir. Anda terlibat dalam kecelakaan proyek besar. Liang Daishu, Anda ditahan. Daishu, bukankah kamu punya model luar negeri terbaru? Kenapa datanya bisa salah? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Aku sama sekali tidak mengerti semua ini. Sistem perhitungan komputer yang dikatakan itu hanyalah data tidak lengkap yang aku salin dari buku catatannya. Kamu telah mengusir penyelamat yang sebenarnya. Aku hanya mengerti tentang air. Fondasi jembatan Sugrup sudah hancur. Tidak. Insinyur Liang, jembatan Sugrup telah runtuh. Sekarang akses transportasi di kedua sisi terputus total. Jembatan kita adalah satu-satunya jalan. Semuanya sudah berakhir. Nilai pasar 10 miliar dolar milik Sugrup telah hancur total. Jembatan Sugrup telah runtuh, dan akses transportasi pun terputus.
Padahal saat ini kita sangat butuh untuk melakukan upaya penyelamatan darurat. Selama jembatan kita masih berdiri, jalannya tidak akan pernah terputus. Kawan, apakah jembatan ini bisa dilewati iring-iringan kendaraan berat? Silakan lewat saja. Jika ada satu batang baja yang patah, aku akan mempertanggungjawabkannya padamu. Setelah melalui uji tekanan sepanjang malam, kualitas jembatan Zhou benar-benar sempurna tanpa celah. Bagus. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi satu-satunya jalur penyelamatan utama untuk bantuan banjir. Bagus. Kak Dazhu, jembatan ini mewakili kita para pembangun jembatan, telah membuat harga diri kita tegak kembali. Tarik spanduknya agar lebih lurus. Hari ini adalah upacara pembukaan jalan yang disiarkan langsung di seluruh internet. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kak Dazhu, para pemimpin kota sudah tiba di luar. Pakailah setelan jas ini. Aku tidak terbiasa memakainya. Bahuku terasa sesak. Pembangun jembatan harus terlihat seperti pembangun jembatan. Hari ini siapapun boleh tidak berdiri di sini, tapi hanya Kak Dazhu yang wajib ada. Kenapa ada mandor bangunan di antara orang-orang berjas? Apa yang kamu tahu? Dia adalah pilar utama yang mampu mengangkat beban ribuan kilogram. Inilah barulah pengrajin negara yang sesungguhnya. Kak Dazhu, setiap jembatan di masa depan, aku akan menemanimu membangunnya. Baiklah. Terdakwa Liang Daishu dinyatakan bersalah atas kejahatan kecelakaan tanggung jawab berat, penggelapan jabatan, serta penyalahgunaan dana publik, dengan hukuman kumulatif atas berbagai kejahatan, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Paman Zhang, biarkan aku masuk untuk berteduh dari hujan. Semua rekening atas namaku telah dibekukan oleh bank. Bahkan uang tunai untuk menginap di hotel murah pun aku tidak punya lagi. Nona Su, rumah ini sudah disita oleh pengadilan untuk melunasi hutang. Jika Anda tidak segera pergi, saya akan memanggil polisi. Jembatan Sugrup telah runtuh, tapi di dasar sungai menyisakan puluhan ribu ton reruntuhan beton bertulang. Pemerintah sekarang sangat pusing memikirkannya. Reruntuhan itu tidak hanya sepenuhnya menutup jalur pelayaran utama Sungai Yangtze, tapi juga membentuk arus bawah air yang mematikan. Tim ahli dari provinsi sudah datang melihat, dan mereka semua menyerah. Apa tidak bisa diledakkan dengan bahan peledak? Reruntuhan dan lapisan batuan sudah menyatu. Jika menggunakan bahan peledak, tanggul pencegah banjir di kedua sisi sungai akan ikut hancur. Ini adalah jalan buntu. Ini bukan jalan buntu. Masih ada cara. Ayah, jika puing-puing di dasar sungai tidak segera dibersihkan, denda dari pemerintah dan tuntutan hukum dari para pemegang saham tidak akan sanggup kita tanggung lagi. Sekarang seluruh investasi di industri ini sudah ditarik. Sama sekali tidak ada yang berani membereskan kekacauan ini. Pergilah memohon pada Liang Dazu. Dialah satu-satunya penopang utama kita. Pergilah memohon padanya. Hanya dia yang bisa membereskan kekacauan di Sugrup. Insinyur Liang, saya akui bahwa keputusan bisnis saya sebelumnya semuanya salah. Kepercayaan buta saya terhadap data ilmiah telah menghancurkan Sugrup. Saya mohon Anda bersedia membantu lagi. Tolong selamatkan puing-puing Sugrup yang pernah Anda rawat. Asalkan Anda bersedia mengambil alih. Meskipun harus menyerahkan seluruh sisa saham Sugrup, saya bersedia melakukannya. Sampai sekarang, kamu masih saja menghitung untung rugi keluarga Su kalian?
Insinyur Liang. Su Group sudah masuk dalam proses likuidasi kebangkrutan. Tapi jika reruntuhan itu menutupi jalur pelayaran utama, kerugian ekonomi tidak langsung setiap harinya mencapai beberapa juta dolar. Apakah Anda hanya akan diam saja melihatnya? Aku mengambil alih pembangunan kembali ini bukan untuk memaafkanmu, melainkan demi rakyat di kedua sisi sungai yang setiap hari harus memutar jalan selama 3 jam karena jembatan yang putus. Insinyur Liang, reruntuhan di bawah air dan lapisan batuan sudah saling mengunci. Menggunakan bahan peledak akan meruntuhkan tanggul banjir di kedua sisi. Bagaimana cara membersihkannya? Tidak perlu dibersihkan, gunakan tangki apung yang sudah terbengkalai sebagai fondasi, langsung pasang tiang pancang baru pada kerangka reruntuhan itu, biarkan reruntuhan itu menjadi tanggul pelindung benturan yang sudah jadi. Luar biasa, mengubah sampah menjadi harta karun, aku akan segera membagikan cetak birunya. Mesin nomor 3, kemudi kiri penuh, turunkan pipa. Kak Dazu, kamu sudah 3 hari hampir tidak memejamkan mata sama sekali. Kondisi di bawah air terlalu rumit. Struktur lama dan baru saling mengunci. Pengecoran pilar utama yang terakhir ini, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku akan menemanimu berjaga. Setelah jembatannya selesai, kamu harus tidur dengan nyenyak. Insinyur Liang, persiapan pengecoran terakhir sudah selesai, bahan bisa dimasukkan kapan saja. Datanya sudah sesuai, masukkan bahannya. Jembatan ini sudah kokoh. Kak Dazu, jembatan baru ini bisa kamu jamin untuk berapa tahun? Pondasi dasarnya sudah tertanam di bagian terdalam batuan dasar sungai. Jaminannya 100 tahun. Jembatan yang kamu bangun semuanya bertahan 100 tahun? Pernikahan kita juga harus bertahan 100 tahun. Apakah Insinyur Liang berani menerimanya? Apa yang perlu ditakutkan? Tugas ini aku terima. Insinyur Liang, ini adalah data rahasia Anda. Ambil dan gunakanlah. Sudah saatnya data ini diwariskan. Belajarlah dengan baik. Jangan permalukan kami para pembangun jembatan. Saudara Liang Dazu telah menyelamatkan ribuan nyawa di tengah keputusasaan dan membangun jembatan berabad-abad di atas reruntuhan. Dengan ini secara khusus dianugerahi medali kehormatan pengabdi negara. Plakat ini terasa sangat berat, bukan karena emasnya yang berat, tapi karena nyawa manusia yang ada di dalamnya. Aku tidak mengerti prinsip-prinsip yang agung. Aku hanya tahu, jika tiang pancang ditanam sangat dalam, maka jembatan itu akan berdiri dengan kokoh. Medali ini bukan milikku. Ini milik banyak orang yang telah berendam di lumpur sepanjang hidup mereka, para pekerja infrastruktur, yang namanya bahkan tidak pernah tercatat